Pada zaman penjajahan di negara koloni, banyak bangsa Belanda memberikan dampak negatif dan positif. Berikut ini merupakan dampak yang ditimbulkan Belanda terhadap Indonesia. Yang pertama adalah dampak ekonomi. 1. Munculnya kongsi dagang yang memonopoli perdagangan. Salah satu dampak kolonialisme di bidang ekonomi adalah munculnya kongsi dagang yang memonopoli perdagangan. Adapun kongsi dagang yang dimaksud adalah VOC. Yang kedua adalah mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia telah mendorong munculnya perbankan modern. Kala itu, di Nusantara sebenarnya sudah berdiri berbagai kerajaan yang memiliki mata uang sendiri dan beredar pula mata uang asing yang bernama Prancis dan Tiongkok. Yang kedua adalah urbanisasi dan pertumbuhan kota. Dampak urbanisasi dan pertumbuhan kota yang pertama adalah sebagian masyarakat memiliki tingkat hidup di bawah standar kelayakan. Maksudnya adalah sebagian mereka memiliki penghasilan yang sangat rendah, bahkan harus bertahan hidup di daerah kumuh hingga pemukiman liar. Yang kedua adalah bertambahnya golongan masyarakat miskin. Maksudnya adalah tingkat upah atau penghasilan tidak bisa selalu untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga tidak menyisihkan uang untuk tabungan. Yang ketiga adalah meningkatnya harga tanah. Maksudnya adalah lahan untuk perumahan yang semakin sempit di perkotaan membuat harga tanah meningkat berkali lipat. Hal ini menimbulkan masyarakat perkotaan untuk mengakses perumahan. Dampak kolonialisme di bidang sosial budaya. Pada masa penjajahan, terutama masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial sering berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Kebiasaan tersebut sedikit banyak memengaruhi budaya penduduk Indonesia, terutama bidang bahasa. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia memiliki kemiripan dengan bahasa Belanda. Contohnya, kain untuk mengeringkan badan setelah mandi dalam bahasa Belanda adalah handoek, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah handuk. Selain bahasa, bangsa Barat juga memperkenalkan berbagai macam hiburan seperti musik internasional hingga tarian dansa. Ilmu arsitektur khas bangsa Barat juga banyak digunakan dalam masa penjajahan. Banyak bangunan bersejarah seperti Lawang Sewu di kota Semarang yang menjadi saksi bisu dampak kolonialisme di bidang budaya. Kesehatan dan higienitas. Meski pada awalnya pelayanan kesehatan kolonial di awal abad ke-20 memang sangat diskriminatif, karena hanya sebagian kecil dari rakyat pribumi yang memperoleh akses pelayanan kesehatan ini. Kampanye politik etis mendorong pemerintah Belanda untuk membalas budi kepada Hindia Belanda dan banyak hal yang telah dihasilkan demi mendukung kerajaan Belanda. Salah satu cara untuk membalas budi pada Hindia Belanda adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas. Ditambah saat itu mulai banyak wabah penyakit yang menyebar di Hindia Belanda seperti pes, kolera hingga malaria. Perkembangan ilmu kedokteran terus dikembangkan dan di dalamnya mulai banyak melibatkan rakyat pribumi untuk menuntut ilmu di dalamnya. Dokter Jawa melalui pendidikan formal, sedangkan Menteri Kesehatan dilahirkan dari pelatihan khusus seperti bidang penyakit dan aspek kesehatan lain yang menjadi tanggung jawabnya. Selain dokter pribumi, fasilitas kesehatan dan rumah sakit sudah didirikan beberapa waktu sebelumnya. Pada 1641 VOC sudah mendirikan bangunan rumah sakit permanen di Batavia. Pemerintah kolonial juga telah mulai membangun sarana dan prasarana pendukungnya, sejalan dengan perkembangan perusahaan perkebunan di era tanam paksa akhir abad ke-19. Hal ini diperlukan untuk memeriksa tambangan juga pelayaran. Selanjutnya, dampak mobilitas sosial pada zaman kolonialisme Belanda. 1. Adanya kelompok sosial berdasarkan golongan timur asing, golongan Eropa, dan golongan pribumi. Kedua, terjadinya mobilitas sosial berupa transmigrasi demi memenuhi kebutuhan tenaga di beberapa daerah. Ketiga, munculnya golongan buruh dan majikan karena berdirinya pabrik-pabrik perusahaan maupun perkebunan. Keempat, munculnya kaum elit terdidik yang awalnya ditunjukkan untuk memenuhi pegawai pemerintahan. Tetapi seiring berjalannya waktu, kaum ini berpengaruh terhadap pergerakan di Indonesia. Kelima, terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam kepada rakyat oleh pemerintah kolonial Belanda. Keenam, terjadinya monopoli perdagangan yang tidak sehat.
Ketujuh, diterapkannya sistem tanam paksa yang memperkenalkan masyarakat terhadap tanaman baru. Namun, sistem ini juga memberikan dampak negatif karena rakyat mendapatkan tekanan dalam mengelola perkebunannya. Selanjutnya, ada dampak penjajahan kolonial Belanda pada bidang sentimen rasial. Sebelum masuk ke dampaknya, kita perlu mengetahui bahwa sentimen rasial adalah sebuah paham bahwa ras sendiri adalah ras yang paling unggul. Pada masa kolonial Belanda, muncul sentimen rasial. Pemerintah kolonial Belanda secara sengaja sudah membeda-bedakan golongan masyarakat berdasarkan ras mereka. Kebijakan ini makin tegas sejak mulai awal abad ke-19, ketika pemerintah Belanda membagi masyarakat menjadi 3 golongan. 3 golongan tersebut antara lain, yang pertama, golongan Eropa sebagai golongan pertama atau golongan tertinggi. Yang kedua, golongan timur asing. Di dalamnya terdiri dari orang-orang Cina, Arab, India, dan negara-negara lainnya di kelas 2. Yang ketiga adalah golongan pribumi atau golongan orang asli Indonesia sebagai kelas 3 atau golongan yang paling rendah. Yang ketujuh adalah dampak politik. Semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Maksudnya adalah pengaruh kekuasaan Belanda semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana seperti pergantian tahta, pengangkatan pejabat-pejabat kerajaan, ataupun partisipasinya dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah kerajaan. Dengan demikian, dalam bidang politik, penguasa-penguasa pribumi makin tergantung pada kekuasaan asing, sehingga kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah istana makin menipis. Di samping itu, aneksasi wilayah yang dilakukan oleh penguasa asing mengakibatkan semakin menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi. Penghasilan yang berupa lunggu, upeti, atau hasil bumi semakin berkurang dan bahkan hilang, sebab kedudukannya telah terganti sebagai alat pemerintah Belanda.